Halo semua, saya Krem dari performahardika.com. Pada sesi ini saya akan melanjutkan sesi sebelumnya mengenai pengenalan PLC TwinCAT versi 2. Yang mana pada sesi ini saya akan membahas mengenai tipe data yang digunakan di PLC TwinCAT yang menurut saya pribadi merupakan paket lanjutan yang harus dibahas setelah topik panjang data. Karena kedua topik ini sangat berkaitan. Apa saja tipe data itu? Oke, langsung aja keburu terang. Jenis tipe data, seperti teman-teman lihat, ada standar data types dan user data types. Ini di TwinCAT ya. Kalau saya nggak tahu di PLC lain. Kalau di Siemens sih sama juga sih. Ya, oke. Untuk standar data types itu ada bermacam-macam, ada 17 data type. Kita bahas satu persatu. Oke. Teman-teman di sini bisa lihat ada bool, byte, word, dword, integer, up integer, short integer, up short integer, dan seterusnya. Ini untuk standar data types. Kemudian untuk user data types ada array, pointers, enumerating data types, structures, alias data type, subrange data types. Tapi untuk user data types yang ini itu nanti kita akan bahas di sesi jauh setelah ini karena kita harus menguasai semua dasarnya dulu, nanti lebih gampang masuk ke sini karena ini lumayan complicated. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke standar data types tadi. Kita bahas dulu, yaitu yang pertama adalah boolean. Bool. Bool global gabul ya, bool, boolean, yaitu data yang merupakan bernilai true atau false, nyala atau mati, 1 atau 0 ya. Tapi lebih banyak true atau false. Contohnya seperti kalau kita lihat di program paling gampang seperti ini. Ini ada on, off, hidup, ini tiga-tiganya boolean. Jadi statusnya kan cuma kalau nggak on, kalau nggak true, false. Ya kalau nggak nyala ya mati, cuma itu doang. Bukan berupa angka atau bukan berupa teks, karakter dan sebagainya ya. Jadi boolean itu ya cuma true atau false. Kemudian yang kedua adalah byte. Byte seperti yang kita bahas di sesi panjang data sebelumnya terdiri dari 8 bit ya, seperti ini. Di sini saya contohkan adalah conso 1, conja, yang mana ini mempunyai nilai seperti ini ya, ada 8 bit, 1000, 1010, dan sebagainya. Terus ini ada gerbang XOR. Intinya satu variabel yang mempunyai data tipe byte itu akan berisi 8 bit. Ini tampilannya diset di binary, jadi seperti ini. Kita bisa melihat bit per bitnya yang berisi 8 bit. Kemarin contohnya sudah dikasih tahu di panjang data untuk penggunaannya. Jadi untuk melempar data atau menggunakan data nggak menembak satu persatu per bitnya, tapi langsung by byte atau by word atau by double word. Nah, setelah ini kita bahas di word. Itu sama dengan byte, cuma ini panjangnya 16 bit. Sama persis penggunaannya ya. Kalau kita punya data sepanjang 16 bit. Sama persis, cuma ini panjang. Terus kemudian ada di word, double word. Ini sama persis juga ya, ini nggak kelihatan soalnya di TwinCAT-nya juga ini terlalu maju, nggak kelihatan ya, ini aja ya. Bedanya cuma ini 32 bit panjang ya, jadi melempar datanya itu langsung 32 bit. Oke. Kemudian ada integer. Nah yang ini sedikit berbeda. Nah integer itu juga 16 bit, tapi nanti untuk penggambarannya ya, untuk penampilannya kalau kita tampilkan pakai binary itu akan bingung. Biasanya kita tampilkan di desimal seperti ini. Jadi dia berupa angka. Karena penggunaan di program sendiri itu integer biasanya berupa angka. Seperti ini. Ada nilai, ini saya contohi nilai 1, nilai 2, nilai 3, ini tiga-tiganya kebetulan integer ya. Untuk range-nya integer itu mulai dari minus 32768 sampai batas atasnya 32767. Di luar itu sudah nggak dikenal oleh integer ya. Integer cuma ini aja nilai integer, nggak bisa di atas itu. Dan nilainya bulat, nggak ada koma dan semuanya ya. Ini biasanya digunakan untuk set point atau untuk perhitungan di dalam program. Untuk counter itu biasanya integer. Oke. Terus kemudian kita lanjut ke data type selanjutnya, yaitu integer atau upper integer ya. Aku nyebutnya upper integer, terserah bener atau enggaknya. Soalnya intinya itu sama dengan integer, tapi dia digeser ke atas ya. Kalau tadi kan dia mulai dari minus, ini mulai dari 0. Tapi kalau jumlahnya bilangnya kayaknya sama kalau dihitung. Range-nya dari 0 sampai 65535. Ya, panjangnya 16 bit juga.
memakan memori 16 bit. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Jadi nggak ada nilai minusnya. Bedanya cuma dari integer itu, kalau integer tadi ada nilai minusnya, kalau ini nggak ada. Sama-sama bulat, nggak ada koma dan sebagainya. Cuma ini batasnya lebih ke atas ya. Makanya dikasih nama upper integer. Tapi nggak, aku belum nemuin yang namanya lower integer minus semua gitu. Oke. Ini kebetulan saya contohi di sini ada sub itu penambahan. Kok penambahan sih? Pengurangan. Ngawur. Ini dikurangi ini, hasilnya ini, betul kan? Oke, untuk selanjutnya ada S integer atau short integer. Nah, ini integer pendek. Panjangnya cuma makan memori 8 bit. Range-nya mulai dari 128 sampai 127 saja. Nggak lebih dari itu, ya. Makanya 8 bit. Ya, sama persis kayak integer, cuman batasnya aja yang beda, ya. Aduh, bersendawa. Ya, seperti ini. Ini dikalikan ini, hasilnya ini. Mul itu mulyani, bukan sih, multiply. Ya, ini perkalian. 24 kali minus 3, hasilnya minus 93, enggak 72. Ya. Short integer ya. Penggunaannya ya sama, intinya hitungan matematika semua. Kemudian habis itu ada usin, upper short integer. Yang tadi udah short tapi ini digeser ke atas, jadinya upper short integer. Bedanya di range 0 sampai 255. Sama persis penggunaannya, ini penambahan, cuma batasnya aja yang berbeda. 23 ditambah 207 hasilnya 230. Oke. Yang selanjutnya ada double integer, lebih panjang. Makan memorinya juga 32 bit. Nah, range-nya itu pastinya lebih panjang. Ya, baca sendiri ya. Ini terlalu panjang bagi saya ini bacanya. 2.483.647 ya, rupiah, nggak pakai rupiah. Nah, seperti itu. Ini penggunaannya sama persis, cuma ini batasnya lebih tinggi dan lebih rendah, jadi range-nya lebih panjang. Ya, persis ya. Misal teman-teman mempunyai hitungan yang lebih dari itu, kan lebih dari berapa tadi? Yang batasnya integer tadi kan bisa memakai double integer. Cuman kalau misal nggak nyampe segini ya lebih baik pakai yang integer atau short integer, karena ini kalau yang ini kan makan 32 bit ya memorinya. Kemudian ada upper double integer, sama persis dengan double integer tadi tapi digeser ke atas. Jadi nggak pakai minus. Kalau yang double integer ini dia kan minus. Kalau yang ini upper, pokoknya intinya kalau ada upper itu mulainya 0, digeser ke atas. Ya, range-nya 0 sampai 4294967295. Untuk contohnya seperti ini. Sama persis. Kemudian ada real. Nah, yang ini sedikit berbeda. Real sepanjang 32 bit. Ya, range-nya minus 3,4 bla 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 kali 10 pangkat 38 sampai 3,4 bla 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 kali 10 pangkat 38. Bedanya sama integer, kalau ini bilangannya ada komanya. Jadi dia mengenal bilangan yang ada komanya, yang tidak bulat, pecahan ya. Kalau integer nggak bisa ditulis kayak gitu, nggak bisa. Misalnya kalau di integer 7 dibagi 2 itu hasilnya nggak akan 3,5 ya, pasti nanti dibulatkan kalau di integer. Tapi kalau di real dia ada komanya. Jelas ya bedanya sama integer. Kemudian setelah itu ada long real ya. Wah, ini long real panjang banget ya, 64 bit. Wah, bisa dibaca sendiri, saya capek bacanya ini kayak gini. Intinya ya range-nya lebih luas, lebih lebar. Kalau penggunanya ya sama. Intinya kalau yang namanya real dia bisa mengenali pecahan. Kemudian ada string. String ya, ada E string, F string, terus string. Oke. String karakter ya. Dia string itu bukan berupa angka tapi berupa karakter. Ya, karakter itu bisa berupa tulisan, nama dan sebagainya ya. Semisal kan ada beberapa, misalnya teman-teman yang menggunakan program di mesin, terus nanti jika suatu syarat terpenuhi nanti akan muncul kata ini. Ya, misalnya kayak ini. Jika A true, nanti variabel kata yang merupakan mempunyai data tipe string akan menjadi halo. Jadi misalnya halo itu nanti dilempar ke visualisasi. Jika A-nya true, nanti di visualisasi muncul halo. Itu bisa seperti itu. Jadi intinya dia berupa karakter. Ini saya contohi halo, penulisannya pakai tanda kutip gitu, tapi yang satu ya, apostrof. Apa ya, pokoknya itulah. Kemudian ada time. Ya, time itu waktu ya.
time 32 bit panjangnya, terus range-nya mulai dari 0 milisecond sampai 71.582 menit 47 second 295 milisecond batasnya ya. Lumayan sih kalau buat hitung-hitungan ya. Ini saya contohi penggunaannya ya di timer paling gampang ya, ini PT ini. Bisa kita langsung masukkan berupa angka seperti ini, format seperti ini. Bisa kalau di sini saya menggunakan variabel namanya waktu ya. Waktu itu saya declarekan sebagai variabel time. Terus nanti kita isi datanya seperti ini. Dan itu bisa, time itu juga, waktu ini bisa dilempar dari luar nilainya. Tapi pastinya pelemparannya juga harus berupa waktu. Penggunaannya paling gampang ya di timer. Oke, kalau metu ini boolean. Kemudian selanjutnya ada time of day. Time of day panjangnya 32 bit. Bedanya dengan time, kalau tadi cuma time ya cuma sekedar waktu berapa lama. Kalau yang ini dia jam berapa dan sebagainya seperti itu. Misalnya ini ada jam 9.55 30 detik. Ya. Jika variabel kata itu halo, nanti jam akan sekian. Nah, penggunaannya ya seperti ini. Nanti macam-macam kalau penggunaannya ya. Cuman intinya ini adalah variabel yang merepresentasikan jam, TOD. Bedanya kalau tadi kan di timer dia cuma T crash bla bla bla. Kalau yang ini TOD crash bla bla bla. Oke. Kemudian selanjutnya ada date. Ya, date itu bukan kencan ya, dating ya, tapi tanggal. Ini ada date panjangnya 32 bit. Range-nya mulai dari 1970. Wah, ini tanggal 1 bulan 1 tahun 1970 ya. Ini setahu saya dari belakang bacanya tanggal 6 bulan Februari tahun 2106. Jadi dia memulainya di 1970. Ya, saya nggak tahu pertimbangannya apa. Ya, mungkin TwinCat munculnya 1970 atau gimana, ya nggak tahu juga. Terus untuk batas atasnya cuma saat tahun ini. Nah, nanti pertanyaannya kalau setelah tahun ini gimana? Ya, tanya saja kepada rumput yang bergoyang. Enggak sih, pasti nanti TwinCat akan menyediakan lagi yang nggak pakai ini. Saya yakin. Ya, tapi tahun segini emang saya masih hidup ya. Oke, terus contohnya ya sama, ini cuma penggunaan misalnya jika tahunnya ini nanti akan ada apa, atau jika suatu variabel ini nanti suatu variabel ini misalnya sekarang dia muncul segini dan sebagainya. Penggunaannya macam-macam, tapi jarang dipakai. Kemudian yang terakhir adalah date and time, yaitu tanggal dan waktu. Jadi lebih panjang ya, lebih lengkap. Panjangnya 32 bit. Ini range-nya seperti ini ya. Ditambahin jam, bedanya itu cuma ini tanggal, bulan, tahun ditambahi jam yang paling belakang. Nah, range-nya sekian ya, sampai sekian. Penulisannya bedanya ini cuma DT ya, date and time. Oke, penggunaannya macam-macam. Nanti kalau teman-teman butuh ya pakai, kalau enggak ya enggak dipakai. Jarang dipakai tapi. Cukup sekian untuk sesi kali ini. Jika teman-teman mempunyai kritik dan saran, mohon disempatkan untuk menulisnya di kolom komentar atau di forum kami di performahardika.com. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami jika belum. Sekian dan terima saja.